Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Hari ini di kuliah KPABO Konstruksi Perangkat Lunak Berorientasi Objek kita akan mereview Java dasar. Sebelumnya sepertinya kalian sudah mendapatkan materi Java ini di mungkin yang paling dekat itu pemrograman dasar ya. Kita akan review mengenai bahasanya secara umum, kemudian struktur, hello world, dan tentang object orientednya. Oke, pertama Java secara definisi ya. Java ini adalah bahasa pemrograman komputer yang berbasis kelas, berorientasi objek, dan dirancang khusus untuk memiliki dependensi implementasi sesedikit mungkin. Gitu. Ini dimaksudkan untuk kita dapat mengembangkan aplikasi yang WORA atau Once Run Anywhere. Tulis sekali, jalankan di mana-mana. Maksudnya di sini bisa dijalankan di berbagai platform tanpa harus kompilasi ulang. Jadi aplikasi Java ini biasanya dikompil jadi bytecode. Kalau bahasa-bahasa pemrograman lain di waktu Java rilis itu kebanyakan dikompil menjadi binary code. Contohnya C++ waktu dikompil kita misalkan compile C++, maka hasil binary code-nya itu khusus untuk Windows. Jadi binary code itu melekat di OS gitu ya, maksudnya bergantung pada OS-nya. Binary code itu pasti beda-beda untuk setiap OS gitu. Jadi sebenarnya C++ juga bisa untuk compile ulang di misalkan di Linux atau di Mac, di Apple, di Mac OS gitu ya. Tapi pasti kalau ada hal-hal yang spesifik, contohnya untuk GUI, Graphical User Interface, itu pasti harus menggunakan satu library lagi tambahan yang bisa bisa diterjemahkan di berbagai platform gitu. Nah, Java itu ingin menyederhanakan hal itu gitu. Jadi cukup tulis sekali, compile sekali, itu bisa dijalankan di mana-mana dengan menggunakan mesin virtual namanya JVM atau Java Virtual Machine. Jadi Java Virtual Machine si Java Virtual Machine ini inilah yang menerjemahkan bytecode menjadi binary code untuk masing-masing operating system gitu. Oke, nah Java ini dikembangkan atau didesain oleh James Gosling. Jadi paradigmanya dia multi paradigma. Ada paradigma generik, object oriented, basis kelas ya, kemudian imperatif dan reflektif gitu. Tapi utamanya sih object oriented ya. Pengembangnya sekarang itu dari Oracle. Kalau dulu ada Sun Microsystem, Java itu sejak jadi 95 itu di rilisnya di bawah Sun Microsystem udah 25 tahun yang lalu ya. Rilis yang stabil sekarang versi 15 itu 15 September 2020, 4 bulan yang lalu. Nah, Java ini fiturnya yang salah satu fitur andalannya juga adalah typing disiplin. Ini untuk tipe data gitu ya, statis, kuat, aman, nominatif, nyata. Jadi maksudnya tidak akan ada error mengenai tipe data sih kalau karena untuk bahasa-bahasa scripting itu yang lain ya itu biasanya loosely type, jadi tidak ya bisa aja penanganan untuk integer misalkan tapi diisinya string gitu dan lain sebagainya gitu. Kalau Java nggak bisa kan. Kalau contoh di PHP kita punya variabel satu variabel nih, kita pengennya ini untuk integer tapi kadang-kadang user nggak masukin jadinya string kosong gitu atau ya kayak gitulah. Kalau Java nggak bisa, kalau nggak masuk jadinya nol gitu. Di Java itu ada beberapa ekstensi, ada .java, ini adalah ekstensi untuk kode sumber ya, source code. .class ini adalah bytecode ya, tadi yang
file .java yang sudah dikompil. Kemudian .jar ini singkatan dari Java archive arsip. Ini adalah bundle atau paket dari kelas-kelas .class ya. .class itu yang bisa dijalankan. Ini bisa executable di JVM atau juga bisa jadi library. Selain itu juga ada .war, sebenarnya web archive. Dulu ada JNLP tapi sekarang udah nggak ada kayaknya. Itu untuk web rich application kalau nggak salah. Oke, situs webnya sekarang di oracle.com/java ya. Kalau kita mau download tadi di sana. Oke, Java itu terinspirasi dan menginspirasi bahasa-bahasa yang lain saja ya. Jadi contohnya Java itu terinspirasi dari CLU, Simula 67, LISP, Smalltalk ada 83, C++, C#, mungkin C# harusnya di Inverted ya. Eiffel, Mesa, Modula 3, Oberon, Objective-C, Pascal, UCSD Pascal, dan Object Pascal. Jadi ini adalah bahasa-bahasa yang sudah muncul sebelum Java. Dan ini adalah bahasa-bahasa yang terinspirasi dari Java. Ada 2005, Binshell, C#, dari Microsoft, ini cloningan Java. Chapel, Clojure, ECMAScript. ECMAScript ini pengembangan dari JavaScript yang lebih ke lebih objek mungkin ya. Atom, Gambas, Groovy, Hack, Axe, G#, Kotlin ini sekarang menjadi salah satu bahasa pemrograman yang di-endorse oleh Google untuk pengembangan perangkat lunak Android. PHP untuk object orientednya, karena PHP itu sebelumnya sudah ada, tapi itu scripting baru di tahun berapa ya saya lupa, itu PHP menambahkan fitur object oriented gitu dengan Java, tapi banyak yang juga gitu. Kemudian Python untuk object orientednya juga ya, Scala, C7 dan Vala. Jadi banyak lah intinya, tapi kayaknya sih hampir semua bahasa itu paling tidak ya terinspirasi dari bahasa mana gitu, dan beberapa bahasa itu menginspirasi bahasa yang lain gitu. Oke, ini indeks TOB untuk Januari 2021. Java itu menjadi bahasa kedua paling populer, bahasa pemrograman kedua paling populer setelah C. Jadi C ini masih digunakan sampai sekarang. C dan C++ biasanya untuk native, untuk di level OS gitu ya, driver segala macam gitu. Kemudian di sini bisa dilihat selain Java itu ada Python, ada R, ini untuk machine learning biasanya Python dan R itu. Yang lain untuk web itu bisa ada C#, ada JavaScript, ada PHP gitu ya. Assembly bahkan masih digunakan ini, tapi ratingnya sebenarnya cukup jauh ya, dari tiga besar itu juga sudah cukup jauh. Sampai sini cuma 1%. Oke, ini sejarah dari Java ya, bisa dilihat. Mungkin ini kalau ketutupan sama gambar saya, nanti dilihat aja di di slide-nya. Tapi tadi intinya Java itu lahir 95, kemudian 95 jadi K beta, 96 itu baru Java sebetulnya. Jadi 95 itu beta, versi 1-nya 96 23 Januari. 97 itu 1.1, 98 ini 1.2, ini agak panjang sebenarnya. Dua itu panjangnya maksudnya karena populer di sini ya. 98 2000 itu Java itu mulai populer terutama untuk handphone gitu, dan beberapa
Jadi Java itu ada tiga lini ya dulu. Ada Java SE, Standard Edition, ada Java ME, Micro Edition, dan ada Java EE, Enterprise Edition. Kalau sekarang mulai membaur sih sebenarnya, ada Java SE dan yang lain lah gitu. Oke, 2000 ini panjang sekali perjalanannya. Java 6 sebetulnya kayaknya yang paling lama. Ini saya ingat, ini tuh sepanjang saya kuliah S1 ya Java. Jadi saya masuk 2006, lulus 2011 gitu. Jadi sepanjang S1 saya pakai Java 1.6 gitu, baru lulus Java 7. Kemudian di sini mulai cepat lagi, Java 8, Java 9, 10, 11, 12, 13, sekarang sudah 15 gitu. 15, tapi kalau yang banyak digunakan untuk production itu sekarang paling mentok di 14. Belum banyak yang pakai. Kemudian selain itu kalau backwardnya ke 11, maaf ya. Biasanya ke 11, kemudian ke 8. Saya juga nggak tahu kenapa loncatnya seperti itu ya. Oke, ya ini yang tadi saya jelaskan. Ada beberapa platform yang paling yang paling populer itu dulu adalah ME, SC, dan EE. Yang EE ini sekarang berubah namanya menjadi Jakarta EE. Memang terinspirasi dari kota Jakarta memang. Tapi kalau untuk ME itu untuk mikro itu untuk teknologi enable device ya, seperti handphone gitu ya, bahkan TV, microwave gitu, mesin cuci dan lain sebagainya, itu bisa dimasukkan untuk Java ME. Tapi kayaknya sekarang udah enggak deh kan, karena sekarang kan sudah banyak yang IoT ya, bisa menggunakan Raspberry, Arduino, segala macam gitu. Bahkan TV sekarang sudah punya OS sendiri gitu. Kalau Java itu bisa berjalan tanpa OS dulu itu, Java ME itu. Oke. Kalau Java SE itu standar untuk desktop, teknologi desktop ya, untuk menggunakan aplikasi desktop, aplikasi-aplikasi yang dijalankan secara lokal kalau dulu. Tapi sebenarnya sekarang itu juga ada yang namanya microservices atau micro framework. Jadi bahkan aplikasi server gitu, contohnya. Jadi kalau dulu untuk Jakarta EE ini misalkan ya, kita bikin web, ada frameworknya namanya Spring. Spring itu harus deploy di Tomcat misalkan. Banyak sebenarnya alternatif, tapi salah satunya namanya Apache Tomcat. Spring itu ibaratkan mungkin coordinator gitu ya, kalau yang tahu di web itu. Kalau Java itu ada Spring, ada banyak sih, Wicket gitu, ada JSF gitu. Nah, si Tomcat itu dibangun menggunakan teknologi Java SE, tapi si Springnya Java atau Jakarta EE gitu. Nah, kemudian ada lagi Java FX. Java FX ini yang sekarang sih masih ada, tapi sekarang sudah terpisah. Kalau 8 sampai 10 itu dibundel, tapi dari 10 itu sudah dilepas jadi sendiri. Java FX ini itu awalnya untuk rich internet application. Jadi dulu itu ada aplikasi yang seperti website, tapi bukan seperti web, bisa diakses melalui internet seperti website itu ya maksudnya. Tapi ini lebih kaya, lebih rich daripada website itu dulu. Ditujukannya mungkin untuk game, untuk aplikasi-aplikasi multimedia gitu, untuk memutar video, untuk itu. Nah, tapi makin ke sini rianya sendiri itu mati karena masalah keamanan, terutama tidak aman kalau seperti itu ya. Jadi ini kalau misalkan kalian jadi JavaFX itu jadi sekarang jadi framework untuk membangun aplikasi desktop sih, seperti
ya inilah PowerPoint gitu ya, seperti itu Word gitu ya. Itu aplikasi desktop yang ada actionnya dijalankan. Nah itu untuk itu sekarang itu. Kemudian ada lagi Java Card dan personal Java. Ini personal Java discontinue ya, tidak dilanjutkan lagi gitu. Oke, salah satu karakteristik Java adalah portabilitas. Tadi yang saya jelaskan ya, jadi Java itu bisa dijalankan di berbagai platform. Jadi kita cuma tulis sekali dalam bahasa Java, itu bisa dijalankan di mana-mana gitu. Jadi itu uh, bisa dicapai dengan mengkompilasi kode bahasa Java ke representasi perantara yang disebut dengan bytecode. Jadi bukan ke binary code yang khusus untuk platform tertentu gitu. Nah, yang nerjemahin si virtual machine gitu. Nah, si end user biasanya menggunakan Java Runtime Environment. Jadi harus install dulu Java Runtime Environment supaya bisa menjalankan aplikasi berbasis Java gitu. Jadi kayak gini nih, kita ngoding nih, kita bikin kelas Java, di-compile ya. Nah, di-compile itu menjadi bytecode. Kemudian bytecode-nya dieksekusi oleh JVM dalam operating system gitu. Operating systemnya bisa apapun gitu, bisa Windows, bisa Linux, bisa macOS gitu. Nah, ini contoh bytecode ya, kalau kita buka, iseng gitu buka di Notepad atau di mana gitu ya. Ini kayak gini nih nantinya. Nggak akan ke nggak akan kebaca gitu. Cuma paling ada yang kebaca-baca dikit seperti ini, tapi sebenarnya kita nggak bisa ini juga. Tapi sebenarnya sekarang ada bytecode decompiler sih, bisa dikembalikan walaupun tidak 100% gitu. Jadi ini itu compilernya untuk Linux, untuk Solaris itu sekarang Linux sih. Untuk Windows, untuk Mac itu sama aja gitu, hasilnya bakal kayak gini. Jadi kalau bahasa-bahasa lain itu di waktu itu ya, kalau di compile tuh untuk Windows beda, untuk Linux beda sendiri gitu dengan Windows. Karena sudah spesifik gitu. Kalau Java enggak, hasilnya pasti sama. Jadi kalau kita compile kita build aplikasi di Windows, kita bisa jalankan di Linux atau di Mac gitu. Ya ini ya tadi dot class ya. Ini tadi dijalankannya di JVM. Oke, nah ini kayaknya maaf ya, ini salah terjemahkan bahasa Jawa mungkin dari ya salah tertranslate. Jadi ada 5 tujuan utama dalam penciptaan bahasa Java. Jadi bahasa Java itu harus sederhana, berorientasi objek dan familiar, harus kuat dan aman, harus netral, atau arsitektur ya, dan portable, harus dijalankan dengan kerja tinggi, harus diinterpret ya, ulir dan dinamis. Di ulir itu threaded dan dinamis. Jadi ini ada prinsip-prinsipnya ya. Jadi ya seperti yang tadi saya jelaskan sih. Nah, kuat dan aman karena Java itu sebenarnya dan kerja tinggi juga menyasar ke enterprise sebenarnya. Diinterpret ini artinya ya tadi ya, jadi diinterpret oleh JVM, jadi diterjemahkan gitu. Oke, kemudian ya ini struktur bahasa Java secara sederhananya seperti ini ya. Kelas, nama kelas, kemudian kelas, kemudian nama kelas ya. Nama kelasnya, misalkan di sini nama kelasnya Hello World App. Nah, kemudian kurung kurawal buka dan tutup untuk begin dan end-nya. Kemudian di sini bisa kita menambahkan member dari kelas tersebut. Anggota kelas itu bisa ada variabel, bisa ada method namanya. Nah, ini contoh method main. Jadi method itu ada modifier. Jadi di kelas juga sebenarnya bisa ada modifier. Untuk kelas luar itu
bisa public atau default. Kalau ada juga yang namanya inner class. Kelas ada yang ada dalam kelas itu bisa private gitu. Nanti mungkin akan dijelaskan di pertemuan-pertemuan berikutnya untuk modifier ini ya lebih jelasnya. Static juga merupakan modifier, nanti akan dijelaskan. Void ini return type. Main ini adalah nama method. Tapi kalau public static void main ini adalah satu ketentuan dari Java yang harus kita ikuti kalau misalkan kita mau kelas ini bisa dieksekusi. Jadi JVM itu akan mengeksekusi kelas melalui metode main ini dengan modifier yang sama dan parameter yang sama. Parameter di sini maksudnya adalah tipenya ya. Kalau namanya bisa apapun sebenarnya, bisa diganti strings atau apa gitu. Yang penting adalah tipe datanya array of string gitu. Nah, ini contoh ini untuk menampilkan string atau teks ke layar gitu. Print line itu menampilkan ke layar. Ya mungkin udah pada tahu ya print line untuk apa gitu. Untuk string ini menggunakan kutip 2 di Java itu, sedangkan untuk kutip 1 untuk karakter char. Jadi ini sering, kalau misalkan kita sering gonta-ganti bahasa, ini akan sangat membingungkan sih. Akan sedikit membingungkan mungkinnya karena mungkin kebiasaan di PHP pakai kutip 1 untuk string misalkan, di JavaScript juga ketika di Java nggak bisa, harus kutip 2 gitu. Di Java itu strict disiplin ya. Oke, ini ya tadi saya jelaskan struktur programnya yang simple ya. The main method, deklarasi kelas gitu ya. Tadi ini saya bilang modifier di kelas luar itu bisa public atau default. Default itu tanpa modifier seperti tadi, langsung kelas, nama kelasnya gitu. Oke, kemudian Java untuk tipe data, Java ini dikatakan sebagai bahasa pemrograman yang strongly specific, di mana ketika sebuah variabel dideklarasikan, tipenya juga harus dideklarasikan. Berbeda dengan bahasa seperti PHP, JavaScript gitu ya. Di sana tidak harus mendeklarasikan tipe gitu. Kotlin juga sama. Walaupun sebenarnya sekarang itu Java punya fitur seperti itu, punya fitur var, tanpa mendeklarasikan tipe gitu. Tapi awalnya Java itu ya strongly specific gitu. Jadi ini tuh ya lebih akan menjaga dari error sih sebenarnya kalau spesifik seperti ini. Nah, bahasa Java ini punya 8 tipe primitif. Jadi ke-8 nama tipenya adalah kata kunci, jadi kita nggak boleh pakai lagi. Kalau kata kunci Java itu nggak boleh kita pakai untuk kode buatan kita gitu. Nggak boleh jadi nama variabel, nggak boleh jadi nama metode gitu. Jadi tadi ada 8 ya, nah ini ada 4 jenis data numerik. Ini kayaknya lagi-lagi masalah standar ya, maaf. Yang pertama ada byte, ini pendek itu maksudnya short ya, short. Ada int, ada long, ini panjang itu long. Kayaknya ke terjemahin ya. Jadi untuk byte itu 8 bit unsigned integer. Maksudnya unsigned itu adalah dia hanya bilangan positif. Jadi enggak ada bilangan negatifnya. Nah, sedangkan untuk integer ke atas itu sign integer, jadi artinya ada bilangan negatifnya. Ada short, maksudnya dari short, integer, dan long itu ada ini ya. Yang paling tinggi long ini bisa sampai 2 triliun, minus 2 triliun sampai 2 triliun kalau nggak salah. Sedangkan untuk integer itu masih di jutaan atau miliar ya, saya lupa. Oke, kemudian ada 4, kemudian ada 2 tipe floating point, float dan double. Untuk float ini 32 bit ya. Kemudian kalau double itu presisi ganda 64 bit. Ini untuk bilangan
real ya, bilangan desimal gitu ya, ada komanya gitu, floating point. Nah, di sini 32 bitnya berbeda dengan 32 bit integer tentu saja karena ada floating point-nya gitu. Jadi dibagi dua gitu. Nah, ada juga dua, tadi kan udah 6 ya, 4 tambah 2. Nah, ada dua tambahan. Ada char dan ada boolean. Char ini single karakter, jadi satu karakter, misalnya C aja atau A aja gitu, spasi aja gitu. Jadi ini tuh 16 bit Unicode encoding. Jadi ini unsigned. Sebenarnya kalau char itu sebenarnya angka representasinya. Kalau kita telah lagi ya, angka unsigned gitu. Jadi dari 0 sampai berapa itu punya arti masing-masing. Contohnya huruf A itu 65 gitu, B 66 dan seterusnya. Itu kemudian ya ini untuk char itu menggunakan single quote, kutip satu. Kemudian yang ke-8 adalah boolean, variabel yang hanya mengasumsikan salah satu dari dua nilai, true atau false. Jadi true atau false ya nilainya itu. Gitu. Oke, kemudian ini untuk variabel di Java, cara mendeklarasikannya seperti ini. int nama tipe datanya, kemudian spasi diikuti nama variabelnya, kemudian titik koma. Kalau dia merupakan anggota dari kelas, ini bisa ditambahkan dengan modifier seperti private, public gitu ya, atau protected, atau kalau default tanpa ada modifier. Kalau dia ada di dalam method, tidak perlu, bahkan tidak, jangan menggunakan modifier. Untuk penetapan nilainya, assignment-nya itu menggunakan sama dengan operatornya. Contohnya seperti ini, int count sama dengan 1. Kalau seperti ini saja, kalau untuk tipe data primitif itu sudah punya nilai default. Contoh untuk integer itu 0, untuk boolean itu false. Ya biasanya untuk bilangan itu 0, untuk char C sama dengan A gitu. Atau bisa juga seperti ini langsung ini ya, tambah-tambah operasi matematika gitu, aritmatika. Nah, kemudian di Java itu ada yang namanya naming convention. Naming convention ini bukan keharusan sebetulnya, tapi ini perjanjian untuk semua programmer Java supaya kodenya itu lebih enak dibaca. Jadi yang pertama yang harus diperhatikan sih untuk naming itu kita menggunakan yang namanya camel case gitu. Camel case itu artinya huruf, kalau misalkan ada satu kata itu hurufnya semuanya huruf kecil. Kalau ada dua kata atau lebih, kata kedua dan seterusnya huruf pertamanya itu huruf kapital, tanpa pemisah apapun antara satu kata dengan kata yang lain. Jadi contohnya ini simple yang bisa juga kalau misalkan kalau mau ada underscore seperti ini ya, tapi jarang sih untuk Java, nggak seperti ini sih. Nah seperti ini nih, untuk variabel itu bisa grade, average grade. Jadi kalau ada dua kata kedua huruf pertamanya kapital. Kalau ada tiga kata kedua dan kata ketiga huruf pertamanya kapital gitu. Ini lain ya, untuk ini inisialisasi variabel ya. Jadi di Java itu tidak harus variabel itu tidak harus diinisialisasi, tapi harus diisi nilainya dari awal. Tapi
untuk variabel primitif tadi seperti yang saya bilang itu punya nilai default. Nah, nanti ada lagi tipe bentukan yang mungkin sudah kenal record mungkin ya. Nah, kalau di sini namanya tipe objek. Kalau objek itu nilai defaultnya adalah 0 namanya, nantilah mungkin ya. Tapi ini nggak selalu harus diberi nilai di awal. Kalau nggak berarti dia akan mempunyai nilai default, tapi kita bisa secara eksplisit menentukan nilai di awal seperti contohnya ini ya, sama dengan 3 atau sama dengan apa gitu. Oke, kemudian selain tipe data primitif ada juga tipe string. Jadi di Java string itu tidak termasuk tipe data primitif ya. Jadi string itu ini untayan karakter sebenarnya, untayan karakter Unicode gitu ya, bisa 0 atau lebih. Jadi di Java itu menggunakan kutip ya, menggunakan kutip seperti ini. Oh ya, string di Java itu huruf awalnya harus besar. Di Java ini sangat case sensitif ya, case sensitif. Nggak ada sangatnya ya, kalau case sensitif mah case sensitif aja. Jadi kalau misalnya seperti ini nggak akan bisa dikompilasi karena ya harusnya stringnya S-nya besar gitu. Nah, ini deklarasi string, contohnya seperti short string sama dengan kutip A_2 gitu. Inisiasi string bisa menggunakan kutip, bisa juga null. Jadi string ini sebenarnya adalah termasuk tipe bentukan tadi ya yang saya jelaskan, tapi sudah dirancang secara khusus gitu sehingga bisa diperlakukan juga seperti tipe data primitif. Jadi bisa langsung di-assign seperti ini atau seperti ini null. Ini seperti bentukan atau new string, walaupun ya nanti kalau pakai IDE akan disarankan seperti ini lebih ringkas gitu. Kayak operator, di string itu ada operator plus. Jadi kalau di tipe bilangan, kalau plus itu untuk menambahkan ya, termasuk di char ya, tipe data char itu misalkan A tambah B itu sama dengan 65 ditambah nantinya akan menjadi karakter nomor 130 berapa 131 gitu. Itu apa karakter 131 tuh? Itu yang akan muncul satu karakter. Kalau di string ini jadi bergabung jadi concat gitu. Jadi dirangkai. Jadi X tambah Y tambah tanda seru akan menghasilkan foo bar tanda seru. Karena X itu foo, Y itu bar ditambah dengan tanda seru. Gitu. Oke, nah kemudian Java itu tadi saya bilang case sensitif ya. Huruf kecil dan huruf besar itu sangat berpengaruh. Ini bisa jadi dua variabel yang berbeda. Walaupun namanya sama-sama X, tapi yang satu kecil, yang satu besar itu akan jadi variabel yang berbeda gitu. Seluruh keyword di Java menggunakan huruf kecil ya, public, class, int, boolean, dan lain-lain gitu. Contohnya ini for-nya juga harusnya kecil ya. Ini mungkin auto caps ya dari PowerPoint-nya. Nah, sedangkan string tadi huruf besar karena string itu sebenarnya nama kelas. Jadi kalau nama kelas itu menggunakan huruf besar, huruf kapital, huruf awalnya. Gitu. Oke, kemudian ekspresi. Ekspresi ini adalah satu baris statement yang menghasilkan nilai gitu. Jadi Java ini adalah bahasa expression oriented ya. Jadi contoh ekspresi itu 7 false. Ini kan sudah jelas ya, ada nilainya 7, nilainya false gitu. Kutip A, kutip 3 gitu. Ini semuanya menghasilkan nilai. Nah, kalau yang ada lagi yang lebih kompleks, misalkan X plus 2, Y plus plus, ini artinya kalau sebelumnya udah
isi nilai i-nya akan ditambah 1 gitu. Kemudian ada yang diapit tanda kurung gitu. Kemudian yang lebih kompleks lagi seperti ini, misalkan untuk ini ekspresi, atau i sama dengan 2 juga itu adalah ekspresi ya, menghasilkan nilai. Pokoknya intinya satu statement yang menghasilkan nilai aja gitu. Oke, kemudian di Java ada operator aritmetika yang bisa kita gunakan. Ada tambah, kurang, dan sisa hasil bagi. Ini itu kebalik ya, harusnya gini nih. Maaf. Sisa hasil bagi ini mod ya, ini div. Nah, untuk bagi ini untuk di integer akan menjadi div otomatis ya. Ini 10 bagi 3, nilainya 3. Karena di sini 10-nya integer, 3-nya integer, hasilnya akan integer juga. Kalau kita pengennya 3,333, itu 10-nya harus diubah menjadi float, 3-nya juga harus diubah menjadi float atau double gitu ya. Sehingga di sininya jadi 3,33. Misalkan di sini 10,0 per 3,0. Jadi 3,333 gitu baru. Jadi si operator bagi ini akan mengikuti kedua variabel ini. Kalau salah satu aja itu double, dia hasilnya akan double. Tapi kalau salah satu, kalau dua-duanya integer, ini hasilnya akan integer. Jadi seperti div ya kalau di algoritma itu ya. Kemudian ada sisa hasil bagi atau mod menggunakan persen. Kalau sisa hasil bagi ya tadi ini dibagi bulatnya berapa? 3 dikali 3 kan 9 ya. Jadi 10 kurang 9 adalah 1 gitu. Jadi sisa hasil baginya 1. Kalau sisa hasil bagi itu pasti harus integer gitu. Kalau double kan nggak mungkin ada sisa gitu. Oke, ada juga yang disebut dengan compound assignment operator. Jadi ini operator untuk untuk memperingkas gitu ya. Contohnya di sini plus sama dengan A plus sama dengan B itu sama dengan A sama dengan A plus B. Jadi ini memperingkas, nggak usah ngulang A-nya. Langsung aja A plus sama dengan B. Ini untuk pengurangan A minus sama dengan B. Untuk perkalian A kali A series sama dengan, dan seterusnya gitu ya. Ada untuk bagi dan mod juga. Nah, ada juga untuk increment dan decrement, unary increment dan unary decrement. Kalau kayak gini otomatis 1 gitu. Kalau tadi kan bisa aja untuk 2, 3, 4, 5. Untuk kalau hanya 1 pakai plus plus atau min aja. Contoh ini ini contoh char E. Tadi seperti saya bilang, karena E itu sebenarnya adalah angka, di sini akan, kalau C++ itu akan menjadi F gitu. Ada di sini ada C++, ada plus plus, ada A plus plus A, ada A plus plus. Nah, ini bedanya nih. Jadi kalau A di sini bisa dilihat kalau ini langsung di print line gitu ya, di barisnya masing-masing, bukan di bawahnya ya. Kalau di barisnya masing-masing itu di print line, system out print line di sini deh. System out print line A, system out print line plus plus A. Itu di sini langsung nilainya 2 dan 2. Nah, tapi kalau di sini hasilnya akan 1. Kenapa? Karena bedanya kalau plus plus A, nilai A ini langsung ditambahkan di sini. Tapi kalau A++ di sini belum ditambahkan, tapi dia akan ditambahkan di operasi berikutnya. Jadi kalau di sini B sama dengan A++, baru di bawahnya ada sistem out print line A atau sistem out print line B, A deh. Maka A itu akan baru menjadi 2. Gitu. Kalau B-nya tetap 1 sih. Karena kan B itu hasilnya dari sini ya gitu. Tapi kalau A-nya di sini di print line, A-nya akan menjadi 2, tapi B-nya tetap 1 gitu. Oke, nah ini ada contoh lagi.
Y 2, Z 4. Kalau Y plus plus dikali plus plus Z berapa? Hasilnya adalah 10. Kenapa 10? Karena Y-nya tetap 2, tadi saya bilang ya, plus plus di belakang berarti dia belum dioperasikan di sini. Jadi tetap 2. Z-nya sudah, jadi 5. Jadi 2 kali 5, 10. Baru di bawahnya Y-nya jadi 3 gitu. Kalau di bawahnya ada lagi Y kali Z, itu hasilnya udah 3 dikali 5 jadi 15 gitu. Oke, nah, kemudian ada relasi dan logika operator ya, operator boolean. Kalau untuk operator boolean, untuk persamaan itu menggunakan sama dengan ya. Kemudian untuk yang lain kayaknya ini sama lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan ya. Ini untuk tidak sama dengan itu menggunakan tanda seru dan sama dengan. Nah, jadi ini jangan lupa untuk equals itu sama dengan, bukan sama dengan aja. Kalau sama dengan aja untuk assignment kalau di Java ya. Nah, kalau x1-nya adalah boolean, nah kita bisa langsung menggunakan tanda seru kalau untuk not. Nah, kalau XP1 kan ya XP1-nya, tapi kalau not tanda seru XP1. Oke, kemudian ini untuk contoh if. Biasa kan kalau di standarnya bahasa pemrograman itu ada pengkondisian dan pengulangan ya. Untuk pengkondisian, yang pertama ada if di Java itu seperti ini, bisa bersarang, bisa bercabang gitu ya. Contohnya ini ada else gitu. Di sini ekspresi logik, bisa menggunakan tadi satu variabel, bisa juga ada statement ya, ekspresi boolean gitu. Bagian n-nya menggunakan kurung kurawal. Else-nya, kalau else if-nya itu menggunakan spasi else spasi if gitu. Nah, ini contoh yang bercabang, ini juga bercabang, ini bersarang, else dalamnya ada lagi gitu, bersarang. Nah, kemudian yang kedua untuk pengkondisian itu ada switch atau case gitu ya. Kalau untuk case ini biasanya integer atau char, tapi sebenarnya sejak Java 8 kalau nggak salah ini bisa juga untuk string sekarang. Jadi ini variabel ya, variabel atau ekspresi yang menghasilkan nilai ya. Misalkan tapi ya biasanya menggunakan variabel di sini tuh. Misalkan i gitu. I-nya di sini case 0, case 1, case 2 dan seterusnya gitu. Untuk char C misalkan case kutip A, case kutip B dan seterusnya. String juga bisa sekarang, misalkan S gitu, switch S, case 1 gitu, case 2 gitu, DUA atau apa gitu ya, menu A, menu B gitu. Atau ya terserah apa gitu, misalkan kode jurusan gitu ya, TIF, TI, TM dan seterusnya. Nah, di sini yang harus diperhatikan di switch itu harus ini break. Break ini untuk ya, ngerem gitu kan. Break itu untuk memutus, mengerem gitu. Jadi untuk menghentikan kode. Jadi kalau misalkan si i-nya itu memenuhi nilai yang di case pertama, kalau nggak ada break, dia akan terus ke sini. Dia akan mengeksekusi juga kode yang ada di sini sampai dia ketemu break. Kalau nggak ada break terus ya udah aja terus semua dieksekusi. Jadi kalau memang tujuannya begitu ya nggak apa-apa. Kalau misalkan memang harusnya satu-satu ya jangan lupa breaknya gitu. Mungkin di default nggak perlu break karena default udah terakhir ya ini. Di terakhir nggak ada lagi ke bawahnya gitu. Oke, kemudian ada selain pengkondisian tadi ada pengulangan. Pengulangan tuh yang pertama ada for. For ini juga banyak jenisnya ya. Ini yang paling sederhana. For itu punya 3 bagian, initializer, condition, dan iterator. Jadi di dalamnya ada kode gitu. Initializer contohnya di sini
int j sama dengan 1 gitu. Ini i atau j ya? Ya taruh j lah ya. Ya ini inisialnya atau awalannya, j-nya diisi 1. Kemudian ini kondisi untuk si pengulangan ini atau for ini terus berjalan. Kalau dia mau terus berjalan, kondisinya harus terpenuhi. Selama j-nya kurang dari sama dengan 4, dia akan terus mengulang. Kalau j-nya sudah 5, misalkan udah selesai. Nah, ini untuk iteratornya di sini bisa plus plus, bisa j min min, bisa j titik j plus sama dengan 2 gitu dan seterusnya gitu. Intinya ini yang mengupdate nilai j-nya gitu. Nah, ini for juga bisa bersarang seperti ini ya. Di dalam for ada for lagi gitu. Oke, selanjutnya ada while. While ini dia cuma punya satu bagian kode, yaitu condition. Condition ini ada ya kondisi, ekspresi boolean gitu ya. Contohnya di sini while not finish itu, atau while 1 sama dengan i sama dengan 4 juga bisa di sini sebenarnya. Ya, di sini bisa langsung ya. I sama dengan 4 gitu. Seperti itu untuk while. Jadi while itu selama kondisinya terpenuhi, dia akan terus dilakukan gitu. Sebenarnya ada satu lagi do while. Bedanya dengan while, kalau while itu ngecek dulu kondisi baru melakukan mengeksekusi kode. Kalau do itu eksekusi kode dulu baru ngecek kondisi. Jadi minimal do while itu dia akan mengeksekusi kodenya 1 kali gitu. Oke, kemudian Java itu merupakan bahasa yang terstruktur menjadi blok-blok gitu ya. Biasanya ditandai dengan kurung kurawal ya. Ini misalkan blok 1 nih, tutupnya di bawah ya. Kemudian ada blok kedua, ini awalnya di sini, akhirnya di sini. Blok ketiga gitu. Kalau di sini ada lagi, terus bawahnya ada lagi, bisa gitu. Jadi blok-blok, jadi bagian-bagian kecil gitu. Oke, itu tadi materi untuk review Java hari ini. Jadi saya rangkum. Yang pertama, Java itu merupakan bahasa pemrograman object oriented yang elegan, yang meningkatkan banyak bahasa sebelumnya gitu, merupakan improvement. Java itu dirancang dari awal hingga sepenuhnya berorientasi objek. Jadi Java itu fully object oriented gitu ya. Kemudian Java itu adalah arsitektur arsitektur netral, tidak bergantung pada satu arsitektur tertentu. Kemudian semua fasilitas yang diperlukan untuk membangun aplikasi yang berskala industri enterprise gitu ya sudah ada di bahasa Java ini. Kemudian Java itu open source, tapi sebenarnya kalau sekarang karena setelah diakuisisi oleh Oracle, ada 2 versi. Ada versi JDK-nya Oracle, ada versinya OpenJDK yang open source. Nah, yang open source ini memang bisa kita otak-atik. Itu kalau yang JDK dari Oracle nggak bisa, lisensinya juga berbeda gitu. Oke, nah ini sekarang Java bisa diunduh gratis di sini. Selain itu juga tadi ada OpenJDK ya alternatifnya gitu. Baik, terima kasih untuk perhatiannya. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan di WhatsApp ya. Wassalamualaikum.